Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amrin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah, marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Maha Besar Ilahi. Oleh karena hanya izin dan kuasanya lah pada saat ini kita sama-sama masih ketemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmah dan maghfirah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kami akan membawakan judul ceramah, yakni akhlak Rasulullah di dalam bulan suci Ramadan. Jamaah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sebelum datang bulan suci Ramadan, beliau sambut dengan bergembira, dengan hati gembira. Sebagaimana sabda beliau, "Man fariha biduhuli Ramadana, haramallahu jasadahu alan niran." Barang siapa yang bergembira dengan kedatangan bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya masuk ke dalam api neraka. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu di dalam akhlak Rasulullah di dalam bulan suci Ramadan ini, beliau banyak diam dan selalu membaca ayat-ayat suci Al-Quran, selalu melaksanakan ibadah-ibadah sholat sunnah, dan kebanyakan beliau melaksanakan sholat lail pada tengah-tengah malam. Ini adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat di dalam bulan suci Ramadan dengan orang yang melaksanakan ibadah puasa yang sungguh-sungguh dengan amalia-amalia yang dilaksanakan di dalam bulan suci Ramadan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, semua amal anak Adam untuknya kecuali puasa. Puasa untukku dan aku yang akan memberi pahala bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa. Barang siapa yang berpuasa pada suatu hari, maka janganlah dia melakukan perbuatan asusila, adu mulut, atau bertindak bodoh. Apabila dia dicaci oleh seseorang atau ditengkari oleh seseorang, cukup dia mengucapkan, aku sedang berpuasa. Sesungguhnya zat dan jiwa Nabi Muhammad SAW di tangannya. Bau mulut orang yang berpuasa, di bulan suci Ramadan lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, lebih harum daripada aroma minyak kasturi. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang betul-betul melaksanakan ibadah puasa, dia mempunyai dua kegembiraan, yakni waktu berbuka dia bergembira karena makan. Yang kedua, dia bergembira ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dia bergembira karena puasanya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sabda Rasulullah, halikun nasa bihuluki hasanah, berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Jadi di dalam bulan puasa ini kita harus berakhlak. Di samping kita melaksanakan ibadah puasa, kita harus iringi dengan perbuatan kita, yakni perbuatan yang dapat diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita betul-betul memahami hakikat puasa. Karena dikatakan oleh Rasulullah, sungguh banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, mereka hanya menahan lapar dan dahaga, dan mereka tidak mendapatkan pahala puasa itu karena mereka tidak memperbaiki akhlak-akhlak mereka. Mereka tetap melaksanakan semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga puasa mereka hanya sia-sia. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu di dalam bulan suci Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk beribadah dan melaksanakan puasa dengan sungguh-sungguh.
Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu di dalam bulan suci Ramadan ini marilah kita melaksanakan ibadah puasa dengan sungguh-sungguh dan untuk melaksanakan semua amal-amal ibadah yang kita laksanakan dalam bulan suci Ramadan. Karena di dalam bulan suci Ramadan ini ada 3. Yang pertama, Allah memberikan maghfirah kepada kita. Yang kedua, semua amal-amal kebajikan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita dibebaskan dari api neraka. Oleh sebab itu, marilah kita pergunakan untuk melaksanakan ibadah puasa ini sehingga kita dapat termasuk orang-orang yang bertakwa, yakni segala amal-amal kita dapat diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya cukup sekian apa yang kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Apabila ada yang benar, sesungguhnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah, itu dari pribadi kami sendiri. Kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.